Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya saya Hafali kembali lagi ke hadapan teman-teman. Malu, Emang kembali ke hadapan mereka li? iya kagak ya. Kan kita mah ini ya. Suara doang malu. Ada beberapa nih yang pengen pertanyaan ke A. Kok langsung sih li? Emang kenapa sih? Kita ngemil dulu nih, ada cemilan, Nah, ada minuman. Kagak apa ya, udah nggak kuat nih. Please jangan di itu. Nih berarti udah, kalau bahasa ininya tuh lagi tinggi-tingginya nih Apanya? semangatnya. Oh, semangatnya. Iya, ini ada yang mau pertanyain ya. Oh gitu. Tapi sebelum lanjut kita Bisa nggak li ditunda sampai besok dulu? jangan dong please. Ini udah ngantuk nih harus tungguin, harus selesaikan sebelum pagi itu. Tapi Soalnya kita lupa ini li, lupa berbagi syukur. itu belum belum masuk situ. Oh, belum masuk. Justru karena ini lagi tinggi-tingginya, pengen tuh pagi sebelum Roro Jonggrang itu berubah pikiran. Itu pertanyaan sudah terjawab gitu loh, Roro Jong. nggak ngerti kan sejarah itu? Roro Jong. Bingung kan? Ayo, sejarah tentang apa yo? Tahu. Apa yo? Candi Prambanan. Ya nggak jadi kan? Kan itu kan permintaannya. Itu kan bahasanya kan? Enggak, kenapa dia harus disangkut pautkan sama Pali? Emang Pali Bondan? Bukan Nanti ada korelasinya Bahasanya itu Roro Jonggrang itu adalah tolong buatkan 1000 candi 1000 candi terus. Tapi dia mengakalinya supaya Mengakalinya. dia bikin alibi untuk melakukan penolakan. Tapi ini sebenarnya ada hubungan sih ya. Enggak, tuh tahu li cerita Roro Jonggrang, cuma maksudnya kenapa harus Roro Jonggrang yang diceritain di sekarang? Oh, nggak nyambung ya. Oke, itu karena Pali terlalu cerdas kemana-mana Iya pikirannya. Oke. Harus terima itu, dan itulah salah satu bentuk rasa syukur Pali, dan makanya pengen mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu Iya, juga bersyukur lah. Iya, harus bersyukur itu dulu. Tapi bersyukur dengan Roro Jonggrang. Iya. Ya. Terus selanjutnya salawat salam kita kepada pahlawan kita Nabi Muhammad SAW. Iya, itu selalu nggak lupa. Setidaknya obrolan kita ini ngalur ngidurnya itu ada alasan gitu, Pak. Oh iya. Karena Oke. Fine. bahasanya sangat indah. Bahasanya sangat indah. Iya. Bahasa siapa? Bahasa kalbu. Iya. Bahasa para puisi itu Bahasa para puisi Pali. Orangnya namanya pujangga. Namanya orangnya pujangga. Bahasa para pujangga. Bahasa para pujangga. Iya, itu kan bahasa manis bahasa gombal. Terus apalagi gitu. bahasanya siapa ya yang pernah dengar tuh? Rendra. Bukan Kalau itu malah ini sangar. Tapi sebelum lebih jauh kita mulakan dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aja tuh bagus banget, Kak. Oh iya, bagus. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh iya. Oke. Itu indah banget menurut Ali sih. Tapi juga pernah dengar istilah-istilah ini romantis sih bahasanya. Tapi ada. Saya lupa namanya siapa. Ainun Najib, ingat MH Ainun Najib. Iya, itu Kenapa dia? Saya pernah dengar kalimatnya begini, dia kan suka sama seseorang gitu, sama gadis, malu. Sekarang dia udah tuwir. Iya, dia begini, Itu waktu dia muda. Saya nggak tahu, lupa, pokoknya begitu kalimatnya, intinya begini. Paling dulu waktu SD sama dia mainnya. Jangan dipotong-potong, nanti kalimatnya saya lupa. Sorry. Gini kata doi gini, dia selalu kasih romantis gitu ke perempuannya itu, Terus si perempuan itu bilang begini, si perempuannya ini dia pokoknya bilang gini, saya itu laki-laki yang layak untuk mendampingi wanita secantik dan sebaik engkau gitu, karena terus si perempuannya ngebalas dengan ludah, gitu. Terus kata Ainun aja begini, sekarang bagian darimu sudah menyatu dalam diriku. Cocuy. Itu ngeselin banget. Dia malah dibalas kayak begitu. Akhirnya ya udah. Akhirnya paling melakukan hal itu juga nggak? Kagak. Maksudnya kudu diludahin dulu gitu kan. Itu bahasanya itu bahasa sosit yang menurut Pali standarnya itu manusia, tapi buat otak Pali tuh bagus banget ya. Sekarang bagian darimu sudah menjadi sudah menyatu dengan diriku.
Li, kita dengar manusia ngomong kayak gitu kayak so sweet banget ya. Iya. Tapi Nah. ada lagi yang lebih so sweet ya, Li. Apa? Ih, bahasa Al-Qur'an, Li. Bahasa Quran nak. Bahasa Oh, kita hari ini mau ngebahas tentang bahasa Quran nak. bahasa ya enggak sih sebenarnya apaan tuh, maksudnya pendidikan ngefo itu juga enggak ya. Tapi Oh. kita ya mungkin sedikit ngobrolin aja ya. Iya. Bahasa Quran itu kan kadang kan gini loh. Yang perasakan ya baca Quran. Ini yang paling rasakan atau yang paling baca dari denger Ustadz mana buku Kagak, mana? ini yang perasakan nak. Yang perasakan baca Quran itu lebih mudah membaca Qurannya dengan tulisan Arab dibandingkan dengan artinya terjemahnya. Kadang pusing pertama, terus nggak ada ketertarikan buat ngulang-ngulang, nggak ngerti dah tuh. Maksudnya kita ngebaca nih seru nih tentang sejarah kan, makanya mayoritas kan Quran kan isinya sejarah ya. Ini lagu seru nih gitu. Tapi kita dari bahasanya itu pertama bingung pakai bahasa kiasan. Gitu terus endingnya selalu dengan gitu pokoknya mah Allah mah yang terbaik, pokoknya gitu lah, Allah nanti yang begini gitu lah. Penyayang gitu tapi awalnya gitu kan entah ancaman entah apa segala macam. Nah itu bahasa Quran itu gimana sih maksudnya? Ya dulu juga pas pertama kali dapat challenge dari guru ngaji Ayah Li Ya. tentang harus membiasakan diri untuk membaca terjemahan Quran kayak gitu. Itu kemudian A juga mencoba untuk melatih diri agar punya ketertarikan yang luar biasa ya. Tapi karena A senang sejarah ya, A tuh senang banget sejarah. Jadi kadang-kadang A suka milih-milih dulu Li. Bahkan ada beberapa ayat yang A ulang-ulang sengaja gitu kan, karena isinya kan sejarah ya. Kan banyak tuh kayak gitu. Seperti misalnya kalau terutama sih surat yang itu dari awal sampai akhir cerita detail itu kan kayak surat Nabi Yusuf ya. Surat Yusuf tuh itu kan A baca gitu kan kayak gitu. Seneng tuh kalau baca yang kayak gitu tuh. Terus nanti ada lagi yang, tapi kalau ayat-ayat yang lain tuh kan emang cuma sepenggal ya. Kayak gitu. Misalkan kayak At-Tahrim itu kan menceritakan tentang 3 nabi gitu kan, dan cerita tuh cuma dikit-dikit. Ternyata kalau pas AA mulai belajar tentang tafsirnya sih ngerti gitu kan, kenapa surat ini jelasin ke situ. Terus Al-Baqarah juga menceritakan tentang sosok kepemimpinan dalam kisah-kisah yang Allah sisipkan dalam Quran, dalam surat Al-Baqarah itu ya, mulai dari kisahnya Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam kayak gitu. Diceritain tulis semuanya kayak gitu. Kayak gitu tuh. Nah, kadang-kadang kalau untuk kasus-kasus tertentu yang itu kisahnya itu dia tidak kronologinya tuh enggak ini ya. Kadang membacanya suka kurang begitu asik ya. Dan emang benar sih juga mengalami hal yang seperti Fali juga. Sulit untuk menemukan kenikmatan tersendiri saat itu. Apalagi kalau isinya itu tentang hukum ya. Takut kan Quran surat Al-Baqarah tuh banyak tuh menjelaskan tentang syariat kan. Kayak gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu kayaknya berat nih bacanya. Tapi itu dulu ketika AA belum tahu polanya gitu kan ya, tentang kayak gitu. Tapi ketika sekarang AA sudah melihat lebih lanjut, sudah mulai membiasakan diri, terus juga merasa maksudnya menemukan sesuatu gitu ya Li. Yang ini membuat AA tuh memperoleh kenyamanan ketika membaca terjemahnya itu, dan bahkan AA berusaha mengulangnya lagi, dan AA berusaha untuk merekonstruksi memori yang AA miliki dengan ayat-ayat yang barusan AA baca, dan ternyata itu isinya romantis banget Li. Gitu Kayak gitu. Tapi memang ya dari kan gini ya, itu kan tadi AA berusaha merekonstruksi jalan hidup AA sendiri gitu kan. Dan itu berhasil buat AA. Tapi mungkin buat Fali beda lagi. Kan pengalaman hidup AA dan Fali kan beda ya. Tapi menurut sih intinya mah kayak gitu sih. Mungkin sini hanya sekedar ingin berbagi tentang bahasa Al-Quran dan kenapa dia bisa membuat AA nyaman gitu kan ya. Terus kalau kita lagi punya masalah lagi apa gitu, kita balik lagi ke situ dan itu tuh enak banget gitu Li. Kayak gitu. Itu Li. Ngerti gak Li maksud A? Ngerti Yang bener tapi Li. Kondisi nyaman itu kalau ada tapinya berarti belum ngerti. Nah maksudnya PK ngerti bahasa kenyaman itu yang PK pahami saat kita membaca Quran yang bahasa Arabnya doang Tapi kita kan tadi kan mencoba bahasa itu romantis, bahasanya itu indah. Arti kita kudu tahu artinya kan Iya karena kita memahami artinya justru yang kita bikin pusing Nah coba tolong jelaskan maksudnya teh mendapatkan kenyamanan itu dalam bentuk yang mana nih gitu. Ya misalnya kalau
waktu kita membaca tentang Al-Fatihah ya Lia. Ketika kita sudah mulai mempelajari artinya terus memahami tafsirnya juga, akhirnya tuh di situ muncul keinginan untuk setiap kali membaca Al-Fatihah dalam sholat kita, kita resapi satu persatu gitu per ayat-ayatnya itu kayak gitu. Dan ketika imam membaca Quran surat Al-Fatihah, dalam hati kita mencoba untuk berkontemplasi dengan terjemahnya kayak gitu ya. Tapi itu tadi kan misalkan, jadi memang kalau kita nggak ngerti banget apa isinya, kita nggak akan terlalu bisa khusyuk ya, dan tidak akan menganggap ini romantis. Misalnya ketika bilang Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan ya, segala puji hanya bagi Allah, apa romantisnya coba di situ. Tapi ketika kita tahu makna terdalamnya itu, memang itu sangat luar biasa. Tapi itu kan Al-Fatihah. Al-Fatihah memang dengan 1000 makna Li. Banyak ya artinya ya maksudnya ya. Dia tuh memang butuh penafsiran lebih lanjut gitu kan. Kalau Al-Fatihah mah ya kayak gitu. Tapi kalau surat-surat yang lain yang memang biasanya tekstual itu akan berbeda lagi Li. Nah gitu misalkan kayak gini nih, ketika ada satu ayat, ayat itu menceritakan tentang dosa Li. Dan ayat itu menceritakan tentang hukuman. Kayak gitu Li. Jadi kita tuh situ dikasih tahu tentang dosa orang-orang kayak gini gitu kan ya. Tapi nanti di akhir ayat itu, di akhir penjelasan dari dosa dan hukuman, nanti situ Allah itu akan ngasih sebuah keterangan Li di akhir. Gitu kan ya. Innallaha ghafurur rahim. Misalnya seperti itu Li. Kayak gitu ya. Jadi situ Allah ngasih tahu ke kita, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Gitu Li. Jadi setelah Allah ngejelasin tentang perilaku dosa orang zaman dahulu, di situ kemudian Allah memotivasi ke kita, seolah-olah ngomong kayak gini, kamu mah berbeda sama mereka, kamu tuh nggak usah takut. Ini tuh contoh yang Allah kasih tahu buat kamu agar kamu jangan sampai terjerumus. Tapi kalaupun ternyata kamu sudah terjerumus, sesungguhnya Allah itu Ghafur dan Rohim. Gitu Li. Jadi Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Allah itu akan mengampuni kamu kok. Allah itu akan menyayangi kamu kok. Ya, jadi maksudnya tuh kayak gitu. Jadi di sini tuh maksudnya bukan berarti kemudian di sini agar kemudian memaksa kita agar kita pun di sini seolah-olah Allah menyombongkan dirinya. Bukan seperti itu justru. Tapi justru di sini mengajak kita. Nih dari cerita yang sudah Allah sebutin di ayat-ayat tersebut, Allah tuh ngasih motivasi ke kita gitu. Kalau buat kamu, karena aku sayang sama kamu, nih aku kasih tahu nih cerita yang kayak gini nih, cerita yang akan mendatangkan kamu berada pada sebuah keburukan, berada pada sebuah dosa. Tapi kalau kamu kembali, kalau kamu sadar, aku tuh Maha Pengampun dan aku tuh penuh dengan kasih sayang. Gitu Li. Coba romantis banget nggak Li gitu Li? Iya. Romantis kan Li? Iya. Kita aja udah diputusin nih misalnya sama cewek gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba dia ngomong gini misalkan kadang-kadang kan orang tua juga suka salah ngomong kan. Iya. Gitu kan, misalkan orang tua suka ngomong kayak gini, ibu tuh galak sama kamu karena ibu tuh kasihan, ibu tuh sayang sama kamu. Iya. Orang tua suka ngomong gitu kan. Iya. Bapak juga suka ngomong kayak gitu kan. Nah bahasa Allah juga kurang lebih seperti itu Li, tapi dengan yang jauh lebih super power kayak gitu. Aku tuh ngasih kamu cerita-cerita kayak gini karena aku tuh Maha Pengampun dan aku tuh Maha Penyayang. Kayak gitu. Itu baru satu ayat yang kita bahas. Nanti ada lagi ayat yang lain juga Li. Kayak gitu Li. Misalkan di Quran surat Al-Baqarah gitu kan. Itu kan di awal-awal tuh ngejelasin kan. Ngejelasin tentang tipe orang-orang yang takwa kayak gimana aja. Terus habis ngejelasin tentang orang yang takwa, Allah ngejelasin tentang orang yang kafir kayak gimana aja. Terus Allah tuh ngejelasin tentang orang-orang munafik kayak gimana aja. Terus di akhir itu nanti Allah ngasih tahu kayak gitu kan ya. Kalau sama orang kafir, perilaku yang perlu kamu lakukan tuh kayak gimana aja, yang seperti ini kayak gitu kan ya, supaya kita bisa mawas diri. Terus sama orang munafik juga sama, Allah tuh ngasih tahu juga ke kita gimana ketika kita berhadapan dengan orang munafik. Karena orang yang paling ngeselin sedunia itu orang munafik Li. Orang munafik ya. Dia tuh bakal ngeselin banget
orang munafik, orang Muslim sedunia. Iya. Lebih parah dari orang kafir ya. Orang munafik itu kayak gitu, mereka akan memperolok-olok kita, mereka ya gitulah, kadang mereka agamanya masih sama kita, tapi mereka memperolok-olok keyakinan mereka sendiri juga. Cabai dalam tahu. Cabai dalam tahu pedas. Kayak gitu ya. Tapi kan kemudian di sini tuh Allah ngasih tahu ke kita itu ya, gitu di akhirnya itu kan, di akhir penjelasannya gitu maksudnya, kalian mah ya udah nggak usah terlalu memperhatikan mereka, karena urusan mereka mah udah selesai di tangan Allah. Kayak gitu Li. Iya, coba deh kita baca misalkan surat Al-Baqarah itu di ayat ke-19 itu udah dikasih tahu gitu kan ya, akan seperti apa kayak gitu. Tinggal kita memilih sikap aja. Di ayat berikutnya kita dikasih tahu sama Allah, nih cara kamu agar terhindar dari orang-orang kayak gitu. Gitu Li. Jadi Allah tuh dalam Al-Quran itu Allah ngasih sebuah contoh permasalahan, dan masalahnya itu nggak jauh dari apa yang kita hadapi. Tapi nanti di setiap akhir penjelasan itu Allah akan ngasih sebuah solusinya. Gini. Terus Allah juga akan ngasih tahu sikap Allah kepada kita nanti akan seperti apa. Kayak gitu. Dan biasanya ya gitu bahasanya ya. Misalkan innallaha sami'un basir gitu. Gitu kan ya. Jadi di situ seolah ngasih tahu ke kita bahwa sungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Allah tidak tuli, dan Allah juga tidak buta terhadap apa yang mereka lakukan sama kamu. Kayak gitu. Allah ngelihat. Jadi nanti kamu akan mendapatkan kebaikan, dan mereka juga akan mendapatkan jatah mereka sendiri. Kayak gitu Li. Makanya di situ tuh sebenarnya bahasa Al-Quran itu bahasa yang penuh dengan kasih sayang, yang itu akan selalu membela kita, memposisikan kita sebagai anak tersayang gitu Li, seolah-olah gitu kan. Kayak gitu. Dan itulah bahasa Al-Quran. Makanya yang A bilang itu, kita disoswitin sama para pujangga lewat puisi-puisi mereka, kita udah kelepek-kelepek. Nah, sementara Al-Quran setiap ayatnya itu sebenarnya so sweet buat kita Li. Nah itulah gitu. Nah kan di sisi lain juga kan katanya kita nggak boleh nih belajar agama itu, maksud baca Quran belajar dengan sendirinya gitu, nanti takutnya salah gitu kan. Iya betul. Nah itu gimana kalau itu? Kayak gitu ya. Jadi kalau kita merasa keganjilan itu ketika di mana gitu tapi gini Li, bahasa Al-Quran itu kan ada yang memang bahasanya itu tekstual, ada yang bahasanya kontekstual. Untuk bahasa-bahasa yang tekstual mah insya Allah itu mudah kok dipahami. Untuk pembahasan-pembahasan yang umum. Iya. Terus kayak gitu sih. Jadi itulah kenapa pentingnya kita untuk terus-terusan ngaji supaya kita paham juga. Karena emang nanti ada beberapa hal yang itu butuh penjelasan lebih detail, yang itu membutuhkan keilmuan lebih lanjut. Tapi terjemah Al-Quran juga itu insya Allah diterjemahkan oleh orang-orang yang kompeten. Kayak gitu, yang memahami kapasitas keilmuan, yang lebih gampang gitu ya. Bahasa. Oke. Jadi mereka juga tidak mungkin menyusun terjemah Al-Quran dalam bahasa yang sulit untuk kita pahami gitu ya. Karena nggak boleh kayak gitu. Jadi setidaknya ketika kita mendengarkan ayat tersebut, kita bisa memahami artinya gitu. Gitu simple kan Li? Ya. Gitu ya. Kayak misalnya kadang-kadang gitu ya, waktu itu ada yang pernah nanya Li, kok ini Al-Quran menjelaskan tentang azab sih gitu kan ya. Kayaknya pesannya gimana gitu kan. Gitu. Terus terutama misalkan kayak Al-Lahab tabat tiada gitu Li, tabat tiada Abil Lahabi wa tab. Iya. Itu kan Abu Lahab itu kan paman beliau sendiri ya. Kayak gitu. Ya kita balikin lagi aja. Kamu kan tidak pernah tahu posisi sebagai Nabi Muhammad saat itu. Kayak gitu. Kita dijahatin netizen aja udah sebel banget kan Li. Langsung tutup akun. Iya, tutup akun separah-parahnya. Kita dijahatin teman aja udah sebel banget ya. Rasulullah dijahatin sama pamannya sendiri Li. Orang yang dulu sangat menyayangi beliau. Abu Lahab itu ketika Rasulullah lahir itu adalah orang yang paling berbahagia atas kelahiran Rasulullah. Dan ternyata orang ini menjadi orang yang paling membenci beliau. Gimana coba nih? Perasaan paling digituin. Berbalik gitu kan ya. Itulah kenapa di situ Allah justru menghibur Rasulullah dengan surat ini. Kayak gitu. Jadi seolah ngasih tahu
udah urusan Abu Lahab mah urusan saya, Dikelar. urusan kamu perbaiki dakwahmu gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi bahasa Al-Quran itu justru adalah bahasa yang memang sangat mendukung kita, sangat memotivasi kita. Jadi Al-Quran itu ada di belakang kita untuk selalu menyokong kita. Kayak gitu. Itulah kenapa memang kita harusnya ya mampu menuntut diri kita untuk membaca Al-Quran setiap hari. Iya. Kayak gitu, Li. Karena sebenarnya itu tadi, permasalahan kita tuh kelar kalau kita baca Al-Quran itu. Kayak gitu. Cuma kadang-kadang kita kan malas ya baca Qurannya, dan lebih malas lagi baca artinya. Nah iya. Gitu. Jadi akhirnya nggak ketemu deh masalah hidup kita. Kayak gitu, nggak pernah ketemu solusinya, dan merasa berat gitu ya. Baru punya masalah kayak gini, ngeluh. Baru punya masalah kayak gini, ngeluh. Gitu. Kita ngeluh karena nggak pernah ketemu solusi, dan sementara Allah udah ngasih tahu solusinya. Dan ketika Allah udah ngasih tahu solusinya, kita masih malas buat buka-buka. Gitu sih. Aku ada petunjuk. Iya. Gitu, hudal lil muttaqin, gitu kan ya. Gitu. Al-Quran itu hidayah, petunjuk buat orang-orang takwa. Gitu. Tapi kadang-kadang orang takwanya masih belum bisa. Kayak gitu. Jadi itu sih. Coba deh. Ini mah tantangan buat diri sendiri aja ya. Iya. Ketika kita membaca Al-Quran tentang penjelasan tentang hukum gitu kan ya. Misalkan kayak Quran di Al-Baqarah juga sama tuh. Atau di Quran surat At-Tolak ya. Itu kan menjelaskan tentang tolak. Tapi kemudian situ Allah ngasih tahu setelah masa perceraian yang gini. Allah ngasih tahu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Kayak gitu, Li. Kok bisa ada ayat kayak gini nyelip di Quran yang menjelaskan tentang perpisahan, Li? Kayak gitu. Karena berpisah dengan orang tersayang itu bukan suatu perkara yang mudah, Li. Gitu. Itu sulit. Itu sulit. Li. Kayak gitu. Iya, bahasanya coba. Kita lagi berada dalam sebuah permasalahan rumah tangga yang sangat besar banget. Terus tiba-tiba Allah kasih tahu ke kita, kalau kamu tawakal, kebutuhan kamu nanti akan beres kok, gitu kan ya. Udah tawakal aja dulu. Gitu. Nanti urusan kamu akan Allah selesaikan. Gitu, Li. Di saat kondisi kita sedang down banget, di saat kondisi kita sedang jatuh banget, ternyata Allah tetap menyokong kita, mendukung kita. Coba, romantis banget kan, Li? Romantis aja. Kayak gitu, Li. Wah, so sweet banget deh. Makanya Al-Quran itu ke situ. Kenapa, Li? Pemahaman belum nyampe situ. Oh gitu. Iya, belum. Oh sih, ya, Li ya. Tapi insya Allah kan kalau sekarang udah dong. Iya. Gitu. Makanya bahasa Al-Quran itu romantis. Bahasa Al-Quran itu so sweet. Dan bahasa Al-Quran itu adalah bahasa kepastian, Li. Tidak ada dusta di dalamnya. Iya. Kayak gitu. Dan itu semuanya pasti. Kita dijanjiin manusia aja, kita udah sering lupa diri. Nah, kita ini lagi dijanjiin sama Allah. Tapi kadang-kadang ya gitulah. Kita malas ngedenger janji-janjinya Allah, gitu kan. Gitu. Itu sih. Itu keimanan. Gitu ya. Iya. Makanya ya gitu, akhirnya juga memiliki motivasi ketika kita sudah tahu bahasa Al-Quran itu seperti itu. Ya alhamdulillah gitu kan, punya motivasi jadinya untuk terus mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsirnya, terus membaca terjemahnya secara periodik gitu, Li. Nanti lama-lama kita akan hafal gitu. Itu kan ya. Iya. Jadi pokoknya seringnya kayak gitu deh. Setiap kali Al-Quran tuh memberikan kita contoh kasus, di akhirnya di kasus tersebut itu Allah itu sering memberikan kita backup dan juga motivasi gitu ya. Dan juga ngasih sebuah penjelasan bahwa jalan aman kita adalah memang total kembali kepada Allah aja. Kayak gitu. Dan ketika kita sudah berhasil kembali kepada Allah, pada saat itulah semuanya akan beres. Kayak gitu. Oke. Udah makin sendu ya, Li. Iya, ini pertama backsound kita mendukung sih, jadi makin makin pusing kepala ya kayaknya. Oh gitu. Iya. Tadi udah kayaknya ya belum adanya pertanyaan ya. Iya. Berat sih ini ada berat ya, Li. Pembahasannya kuingin, tapi ya itu intinya
harusnya kita balik lagi ke situ ya. Ketika menghidupinnya. Soalnya gini juga sih Li, semakin kita menjauhi Al-Quran, maka semakin jauh juga akhlak kita dari kebaikan. Gitu deh. Maksudnya bisa kelihatan ya. Maaf nih ya, jadi ngebahas secara pribadi. Kenapa kita sering bermaksiat? Hitung aja berapa sering kita ngaji. Gitu Li. Kenapa kita masih suka ngeliatin cewek dengan pandangan yang tidak bagus, atau sampai kemudian jatuh kepada pacaran? Hitung aja sehari berapa ayat Al-Quran yang kita pahami. Kalau mau jujur, kayak gitu. Oh enggak kok, saya tetap baca Quran. Mungkin hanya sekedar baca, gitu ya. Itulah. Tidak sampai meresap ke dalam kalbu kita, kayak gitu. Tapi buat orang-orang yang dia memang menjadikan Al-Quran menjadi panutan dia, menjadi panduan dia, dengan sendirinya hal-hal seperti itu akan lepas, gitu. Makanya Al-Quran itu benar-benar dia pedoman hidup kita, benar-benar pegangan hidup kita, kayak gitu. Jadi kalau Al-Quran sudah lepas dari tangan kita, ya sudah, lepas pula nilai-nilai kebaikan yang kita miliki, kayak gitu sih. Iya. Udah ahli, sendu banget nih. Iya, suasananya. cukup Pak. Pembahasan kita kali ini. Kini harus ada studi kasus lebih lanjut Pak, biar lebih enak. Padahal tadi Pak bilang katanya pengen nanya banyak Kak. Enggak, yang pertama lumayan banyak itu yang pertama. Biar kita discuss gitu. Berat nantilah. Ini musiknya terlalu mendukung sih ini membawa suasana. Apa nanti kita pakai backsoundnya dangdut koplo? Nah, mungkin gak jadi aja itu Pak pembahasannya. Gak jadi. Iya. Oke lah, itu dulu aja ya dari kita hari ini. Oke, terima kasih banyak. Iya, dari A juga. Itu pasti banyak kesalahan dan mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Sampai juga Omando ini banyak salah. Iya. Mohon maaf. Itu aja teman-teman dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.